Hai, ketemu lagi di YouTube channel aku. Ini adalah video aku yang kedua. Video aku yang pertama tentang baby moon ke Jepang sama suami. Dan untuk video kedua kali ini aku sekarang lagi hamil 37 minggu. Jadi sebenarnya udah tinggal nunggu lahiran aja. Doain ya guys, semoga lahiran aku lancar, persalinannya sehat-sehat bayi dan aku juga diberikan kekuatan. Amin. Nah, di video aku yang kedua kali ini aku bakal sharing tentang tips persiapan lahiran. Ada 10 tips yang udah aku rangkum dan semoga video ini bermanfaat khususnya untuk ibu yang akan memiliki anak pertama seperti aku sekarang. Jadi apa aja sih yang harus disiapin? Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Oke, jadi kita mulai aja. Apa aja sih yang aku siapin? Yang pertama, sebaiknya sih kita ikut kelas childbirth education. Apa itu childbirth education? Childbirth education adalah kelas mempersiapkan mental fisik si ibu dan juga untuk seorang bapak dalam mempersiapkan sebelum, saat, dan sesudah lahiran. Jadi di kelas itu kita dikasih tahu tuh instrukturnya gimana kita mempersiapkan kelahiran, terus udah gitu bagaimana kita mengelola rasa takut segala macam. Ada include juga hypnobirthing class. Nah itu kelasnya 2 hari berturut-turut sama suami dan kelasnya sekitar harganya 1,8 juta. Cuman itu kelasnya selalu full booking. Jadi aku baru tahu itu setelah aku udah cuti 1 bulan dari kantor. Jadi udah full book, aku nggak bisa lagi daftar di situ. Jadi saran aku kalau mau ikutan kelas CBE itu 2 bulan sebelumnya aja guys. Nah, sebagai pengganti aku nggak ikut kelas CBE, aku beli beberapa buku untuk educate diri aku sendiri nih. Nah, yang pertama yang aku beli adalah buku ini dia, Bebas Takut Hamil dan Melahirkan. Ini karangan dari Yesi Aprilia. Dia itu doula itu semacam pendamping persalinan di juga bidan. Di sini isinya kurang lebih hampir sama lah, kayak bagaimana mensugestikan pemikiran positif ke kita, terus bagaimana hypnobirthing itu dilakukan. Lumayan lah ini buat baca-baca dan harganya sekitar 80.000. Dan buku yang kedua yang aku baca itu adalah Dahsyatnya Hamil Sehat dan Normal. Ini buku karangan Dr. Fredrico Patria, SPOG. Ini sebenarnya dia praktek di Rumah Sakit Cibubur. Dan ini lengkap banget, di sini semua. Bedanya ini adalah statement dari dokter, jadi penuh dengan medical reason gitu. Jadi kalau dari bulan pertama tuh bayinya perkembangannya kayak gimana, bulan kedua seperti apa, dan aku baru tahu ini telat banget pas udah sebulan setelah cuti. Jadi kalau misalnya mau baca bisa worth it dari buku ini dan pasti bagus guys. Ini harganya sekitar lumayan sih, agak mahal. Jadi mendingan buku yang tadi sih, Bebas Takut Hamil dan Melahirkan. Terus yang ketiga yang aku beli adalah ini dia, Anti Panik Bayi 0-3 tahun. Kenapa aku beli buku ini? Karena aku sebagai ibu yang hamil anak pertama, aku nggak tahu kan apa aja sih tumbuh kembang anak yang normal pada usia 0-3 tahun. Di buku ini tuh ada referensinya, misalnya umur 6 bulan harusnya udah bisa merangkak, apa segala macam gitu. Dan ini cukup worth it untuk dibeli. Lucu loh kertasnya kayak warna-warni gitu. Nah itu 3 buku yang aku beli sebagai pengganti aku nggak ikutan kelas CBE. Jadi saran aku sih kalau mau ikut kelas CBE boleh aja, asal 2 bulan sebelumnya kalian udah daftar guys gitu. Terus selanjutnya apa yang aku lakukan tiap hari adalah senam hamil atau yoga hamil, prenatal yoga. Bedanya mungkin kalau prenatal yoga ini lebih ke relaksasi, kalau senam hamil lebih cuman olah nafas dan olah tubuh. Nah kalau mau lebih relax gitu kan, tidur enak, itu pakai prenatal yoga. Tapi kalau lebih sama sih harganya 130.000 per kedatangan. Nah aku kelasnya ikut sekali aja. Habis itu aku lakukan itu setiap hari sendiri. Udah deh gitu aja aku tiap hari kerjaannya senam hamil. Terus yang ketiga, aku melakukan perawatan untuk perut aku. Kenapa? Karena perut kita itu gampang sekali melar atau terjadi peregangan kulit saat kita hamil atau stretch mark. Nah yang aku lakukan adalah untuk mencegah berkurangnya stretch mark itu. Pakai apa? Pakai krim anti stretch mark. Macam-macam sih, ada yang dari L'Occitane, ada yang dari Bio Oil, ada dari Mothercare. Nah yang aku beli kebetulan dari Mothercare. Ini dia cepet banget nyerapnya dan menurut aku
baunya enak banget, kayak sweet almond oil dan shea butter gitu. Harganya sekitar 120.000 aja di Mother Care. Selain perut, yang harus juga kita jaga adalah bagian dada atau bagian tempat menyusunya bayi dong. Karena kalau misalnya nggak kita rawat, kasihan babynya, jadi nggak full mengasihi ntar kan, mengasihi. Nah, yang aku pakai selain dari dokter juga, aku pakai lanolin microbalm dari Mother Care. Ini juga bagus untuk melenturkan puting si ibu. Jadi buat ibu yang hamil pertama kayak aku, mungkin masih agak kaku ya si putingnya itu, tapi lama-lama bisa jadi lemes, dan untuk mencegah timbulnya crack bisa pakai ini, si lanolin dari Mother Care ini. Dan ini aman buat bayi. Jadi kalau misalnya kita olesin terus dikecup sama bayi itu cukup aman gitu. Harganya sekitar 180.000. Untuk kulit dan keseluruhan tubuh, karena ibu hamil itu kan pasti kayak kering, terus kelembapannya berkurang karena nutrisi sepenuhnya diserap oleh bayi. Nah, sebaiknya ibu hamil melakukan perawatan juga, tapi yang ringan-ringan aja, kayak pakai lotion. Tapi lotionnya nggak bisa sembarangan kan, karena ibu hamil itu ada banyak pantangannya, nggak bisa ini lah, nggak bisa itu. Nah, dari dokter di sana aku pakai Norhex ini, dan ini aman bahkan untuk bayi. Ini aman banget ya, soothing lotion ini. Harganya sekitar 180.000. Nah, itu perawatan kulit biar nggak terjadi stretch mark segala macam. Yang nggak kalah penting adalah dari dalam kita minum air putih yang banyak. Kenapa? Karena air putih itu untuk cadangan air ketuban kita. Kalau misalnya air ketuban kita kurang, jadi susah keluarnya jalan si bayi. Jadi kalau air ketuban kita cukup, mudah-mudahan si bayi jadi mudah untuk keluarnya dari jalan keluarnya gitu, lebih normal. Jangan lupa juga minum madu, vitamin C, sama kalsium. Kalsium bisa dapat dari susu atau bisa dari tablet. Aku sih dari Kal 95 dari dokter. Atau kalau misalnya kalian punya budget lebih, kalian bisa juga minum Blackmores itu lebih canggih sih kayaknya nutrisinya. Kalau aku sih kayaknya cukup Promafit aja gitu. Nah, terus yang ke 5 itu adalah aku massage perineum. Apa itu perineum? Perineum adalah rongga di antara lubang keluarnya air seni dan lubang fesis sang ibu. Nah, disitulah jalan keluarnya si bayi. Nah, supaya robekannya itu nggak terlalu kasar dan nggak terlalu robek, jadi lebih rapih dan lebih lentur, sebaiknya kita melakukan massage perineum. Pakai apa? Pakai Intimate Look ini, Silky Smooth Durex Play. Jadi ini bahannya 80% water dan aman untuk dilakukan pemijatan. Pemijatannya itu bisa ke arah kiri kanan. Jadi lubang tempat jalan keluar si bayi itu dipijit ya sama suami sih sebenarnya lebih mudah gitu ya. Dipijit kiri dan kanan, terus atas dan bawah. Lakukan itu setiap hari 2 minggu atau 3 minggu menjelang persalinan. Jadi biar lebih lentur gitu guys. Terus yang ke-6, aku disaranin juga karena aku sebenarnya agak sakit sih kalau jalan gitu. Jadi kalau jalan jauh aku kayak agak kok sakit ya gitu. Ternyata setelah konsultasi sama dokter, aku butuh maternity support belt kayak ini. Ini dari iMom, harganya sekitar 200.000. Nah, ini membantu supaya jalan aku nggak terlalu sakit kalau jalan jauh, nggak terlalu berat bawahnya. Alasannya kenapa kita jadi sakit kalau jalan, karena kepala si bayi itu nggak pas berada di rongga panggul si ibu, jadi dia menekan si rahim yang akhirnya mengakibatkan kita merasakan kesakitan. Nah, cara untuk meredakan sakit itu membantu support dari luar, dorongannya dari si support belt maternity itu, jadi kayak didorong sehingga kepala bayi pas ada di lubang panggul, jadi kita nggak merasakan sakit lagi gitu. Nah, habis itu udah semua perawatan dilakukan, baru deh kita beli-beli ya kan. Yang pertama kali dilakukan pastinya harus beli lemari dong, karena kalau misalnya beli baju tapi nggak ada tempatnya kan sayang. Jadi aku beli lemari dulu sama beli TOEFL. Nah, beli lemarinya menyoce lemari di IKEA atau dimanapun, beli online gitu ya, di rumah juga ada. Tapi setelah aku survei yang murah itu ada di JSK. Kebetulan aku beli yang laci dan itu kecil-kecil, jadi kayak bisa untuk baju bayi dimasukin ke situ. Udah gitu, setelah kita beli lemari yang ke-8, baru deh kita beli baju bayi. Nah, aku kategorinya jadi 3 bagian, yaitu perlengkapan bayi, baju bayi, terus perlengkapan mandinya bayi, terus udah gitu perlengkapan si ibu.
apa aja baju-baju bayinya nanti aku tulis di description box aku. Terus untuk perlengkapan mandi kayak sabun, baby batter juga aku bakal tulis di description box aku. Nah untuk perlengkapan ibu itu juga penting karena si ibu kan setelah lahiran pasti melahkan badannya. Nah itu butuh gurita dan juga jangan lupa ada berat menyusui, aku juga bakal tulis di description box aku gitu. Terus untuk baju-baju bayi nih yang cuy yang bisa dipakai dan bahannya bagus yang udah aku beli untuk baju hari-hari, kalian bisa lihat di Instagramnya @everlasting.babyshop atau di @love4baby. Itu lucu-lucu dan recommended, bahannya juga bagus, murah-murah juga, di bawah 100.000 semua. Terus udah gitu kalau misalnya kalian butuh selimut, saran aku sih beli di Birds and Bees Baby karena itu bahannya lembut banget. Di Birds and Bees Baby itu juga ada stroller sama car seat, jadi bisa kalian beli dengan harga yang lumayan super sale juga sih. Atau kalau misalnya kalian mau beli second juga bisa, itu kadang di @babylonia tuh ada pre-love sale item gitu, kadang di bulan-bulan pertengahan gitu, kayak bulan April. Kayak kemarin tuh Babylonia udah launching pre-love sale item, jadi bisa juga beli dari situ. Nah terus yang ke-9 yang nggak kalah penting adalah kita menyiapkan tempat untuk ASI, karena sebagai ibu bekerja kan nggak mungkin kita menyusui saat kita bekerja, jadi ya kita harus simpan kantong ASI itu di freezer. Nah yang aku lakukan adalah aku membeli freezer dari @GC sewa freezer itu di BSD. Sebenarnya bisa juga nyewa sih, cuman harganya kurang lebih sama, kalau nyewa per 100.000 itu tiap bulan. Tapi kalau misalnya aku beli second kemarin itu 850.000 aja, jadi cuma beda 250.000 aku udah bisa dapet satu freezer gitu guys. Nah untuk yang kayak lift, terus kursi bayi itu bisa nanti aja nyewa, kalau menurut aku sih bisa nyewa di @tokobugajah Instagramnya, atau itu lebih murah sih harganya. Atau kalau mau lebih baru tapi lebih mahal itu lagi-lagi di @babylonia gitu. Jadi pinter-pinter kita lihat aja misalnya situasi, oh ini ternyata lebih bagus, lihat di Babylonia. Atau di sebenarnya nggak butuh-butuh amat, bisa di Tokoboga aja, cuma mau nyoba aja gitu. Terus yang terakhir yang 10 itu adalah packing. Nah packing juga penting. Kalau misalnya kita udah siapin ini itu pas hari H gelombang cinta itu datang atau kontraksi itu datang tapi kita belum siap, percuma aja. Jadi yang aku siapin karena khusus rumah sakitnya itu adalah ibu dan anak, jadi aku siapin setelan pergi dan pulang buat ibu dan untuk si anak, untuk bedong, sabun, segala macam itu semua udah ada dari rumah sakit itu anaknya, jadi kita nggak usah repot bawa gitu. Nah dan yang terakhir paling penting setelah ini adalah banyak berdoa guys, minta doa ke orang tua, ke teman-teman semua supaya selamat, karena itu bener-bener melahirkan itu adalah pertaruhan antara hidup dan mati seorang ibu gitu kan. Jadi harus banyak berdoa supaya diberikan kekuatan dan kelancaran. Gitu deh, itu aja 10 tips dari aku. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dipraktekin. Apalagi selama hamil atur napas tiap hari buat ibu-ibu muda. Dan mudah-mudahan persalinan kita semua yang hamil anak pertama bisa lebih lancar, terus diberikan keringanan dan kelancaran. Amin. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka sama video ini, di like dan subscribe ya. Makasih. Bye bye. See you in my next video. Bye.